masih bicara omong kosong. Hei, kamu, pukul mulutnya. Kita lihat apa dia masih mau ngaku-ngaku. Kamu di umur ini, untuk pertama kalinya aku dipermalukan seperti ini. Kalian semua, kamu. Nyonya, kamu kenapa? Kamu, asmamu kambuh. Di mana obatnya? Sheila, asmanya kambuh. Kalau dia nggak minum obat, dia bisa mati. Orang sepertinya cuma akan mencemari udara. Lebih baik dia mati. Aku melakukannya demi kita semua. Tante jahat, aku nggak akan membiarkanmu. Anak nakal, kamu membiarkan anakmu menggigitku, aku akan mengulitinya. Sheila, manusia bukan alat yang bisa kamu mainkan dengan semena-mena. Kamu akan dihukum Tuhan. Kamu berani menyumpahiku, akan kuhancurkan mulutmu. Siapa berani mengganggu orang-orangku? Hah? Aku rasa kamu sudah bosan hidup. Pak Pendeta, anakku gila kerja. Meskipun penghasilannya banyak, saat ini dia belum punya pewaris. Bisakah kamu ramalkan di mana jodohnya berada? Biar aku periksa dulu. Adam, Nyonya Sati, jangan khawatir. Cinta sejati anakmu sudah siap. Mereka akan secepatnya bertemu dan hidup bahagia selamanya. astaga, kabar bagus. Lalu kapan aku bisa punya cucu? Dilihat dari rasi bintang ada di depan matamu. Dari mana datangnya anak ini berani mencuri di rumah keluarga Atma? Papa, akhirnya Juan menemukanmu. Anak pintar, ketahuan mencuri, lalu kamu mengaku jadi anakku. Bima, bawa dia pergi. Baik, Ayo. Papa, Juna nggak berbohong. Kamu papanya Juan. Aneh, mana ya foto yang dikasih mama? Dasar para orang gila. Kenapa kamu kabur lagi? Cepat masuk. Jangan bawa aku. Aku gak mau. Pasien Bang Sandika Sarah, anakmu kemari untuk melihatmu. Mama. Juna, foto yang mama kasih. Apa kamu menjaganya? Papa sudah kembali. Dia satu-satunya keluargamu. Kamu harus ikut bersamanya ya. Aku akan cari papa. Aku akan kasih tahu kalau mama nggak gila. Aku akan menyelamatkanmu. Juna, jangan kasih tahu papa soal mama ya. Karena mama takut Adam akan menurunkan kebenciannya padamu. Adam, tolong jaga anak kita demi aku. Baiklah, Nah. Aku nggak kenal mamamu. Kalau kamu mau telur ini ambil saja, tapi jangan mencuri lagi ya. tunggu dulu. Adam, lihat anak itu. Dia mirip kamu. Apalagi ujung mata kanannya ada tahi lalatnya. Sama seperti punyamu. Ibu, mana mungkin aku punya anak? Kamu terlalu menginginkan cucu. Kenapa diam saja? Cepat bawa anak itu pergi. Fotonya hilang. Cuma tes DNA yang bisa buat papa percaya kalau Juna anaknya. Nenek, kamu kasih aku telur. Aku akan kasih kamu cucu sebagai gantinya. Juna nggak pernah ingkar. Kamu harus percaya. Ayo. Kenapa setiap kali aku lihat anak itu, hatiku jadi melembut ya? Seseorang, selidiki anak itu. Buddha,
Tolong berkati kami. Juna pasti cucuku. Tesnya sudah keluar. Anak kecil itu memang anak Pak Adam. Sudah kuduga. Sekarang keluarga Atma punya pewaris. Kamu anak nakal, cepat bawa cucuku pulang sekarang juga. Gimana mungkin? Sejak saat itu, aku nggak pernah berhubungan dengan siapapun. Astaga. Ini foto cinta pertamamu kan? Apa mungkin dia yang melahirkan anakmu diam-diam? Sarah, dulu ternyata kamu hamil dan tetap memilih pergi. Apa aku sangat nggak pantas untukmu? Aduh, kamu ini jangan sedih lagi. Yang terpenting sekarang, temukan anak itu dan juga Sarah. Menantu dan cucu keluarga Atma gak boleh hidup terlantar. Juna, Mama akhirnya bisa melihatmu tumbuh. Adam? Gak kusangka setelah meninggalkanku, hidupmu akan sangat sengsara. Dia masih membenciku. Aku paham, kamu yang buktikan aku gak gila. Oleh karena itu, rumah sakit mau melepaskanku. Makasih ya, Adam. Aku akan mengganti uangnya nanti. Jangan dipikirkan, aku masih gak suka kamu kok. Tapi aku gak mau ibu dari anakku dianggap gila orang-orang. Aku gak mikir aneh-aneh, tapi akan kuingat kebaikanmu untukku. Aku tahu kamu juga membayar 200 juta untuk perawatanku. Aku akan cari cara untuk mengembalikannya. Kamu selalu mengingkari janjimu. Kamu bilang kita akan selamanya bersama. Bukankah kamu akhirnya meninggalkanku? Maaf. Aku harus gimana supaya kamu percaya? Pernikahan. Pernikahan? Aku cuma gak mau anakku gak punya figur orang tua. Setelah menikah kita tetap terpisah. Aku gak akan mengekangmu, begitupun sebaliknya. Baik, aku setuju. Setelah hutangku terbayar, aku akan pergi. Aku gak akan mengganggu hidupmu. Sarah, kali ini kamu gak akan bisa pergi. Gak kusangka setelah keluar RSJ, aku akan menikah dengan mantanku. Apa? Kamu bilang Sarah keluar dari RSJ? Sarah gak mudah ditaklukkan. Dia sudah masuk RSJ, tapi kelakuannya gak berubah. Dia malah menggoda pria untuk menolongnya. Ayah, maksudmu ada yang membantu Sarah? Tentu saja. Kalau memang dia bisa begitu, mana mungkin dia mau-mau saja masuk RSJ 5 tahun. Dia pasti punya kenalan orang kaya. Kalau aku tahu dari dulu, aku harus menyingkirkannya dari akar. Gawat ayah, pewaris keluarga Lukman Darah Biru belum ketemu. Kalau Sarah mengungkap Darah Biru di depan semua orang, maka dengan kita membunuh Pak Darsa dan mencelakai keturunan Pak Darsa akan terungkap. Jangan panik. Dia masih punya kelemahan. Dia nggak akan macam-macam. Ayah, jangan khawatir, aku akan nurut. Kali ini kita nggak boleh lembut. Ini telur yang Juna dapat dari ayah. Juna bukan pencuri. Juna cuma terlalu lapar. Aduh. Juna, tante suka anak-anak loh. Kalau kamu kasih tahu tante di mana ibumu sembunyikan darah biru, tante akan kasih kamu permen, oke? Mama nggak pernah bilang apapun soal darah biru. Siapa kamu? Papa, Juna bukan pencuri. Juna anak Papa. Iya, Papa tahu. Juna anak baik Papa. Papa nggak akan biarkan Juna terluka lagi.
Berhenti! Kamu bisa bawa anak itu, tapi serahkan darah biru. Papa, ini dikasih kakek sebagai warisan untuk mama. Tolong papa, jangan biarkan orang jahat mengambil barang mama. Baik, anak baik, papa janji apapun yang jadi milikmu akan papa jaga. Aku tahu sekarang. Jadi kamu pacarnya Sarah dari 5 tahun lalu, kan? Cuma pewaris keluarga Lukman yang boleh memiliki darah biru itu. Kamu cuma orang asing. Kalau kamu berani menyentuh barang milik keluarga Lukman, aku pastikan bajingan sepertimu akan mati tanpa makam. Tadi kamu yang menyakiti anakku. Terus kenapa? Kamu mau apa? Patahkan kakinya. Aku mau dia menderita. Hah? Pukul dia. Kondisi anak ini sangat mengkhawatirkan dikarenakan kekurangan gizi pada waktu yang lama. Setelah ini kalian harus memperhatikan pola makan anak ini, terutama kekurangan asupan nutrisinya. Baik, Dok. Oh, sayangku. Sayangku, hati nenek sakit mendengarnya. Kamu pasti sangat menderita sebelumnya, kan? Sarah, kamu gak cuma ingkar padaku, tapi juga menyiksa anak kita. Kamu sebenci itu pada Junah. Junah, apa ini cara mama biasanya merawatmu? Dia gak kasih kamu makan. Enggak papa, mama sangat sayang Junah. Dia sudah kurang gizi, tapi tetap membelanya. Mama gak gitu kok, mama juga kesusahan. Aku gak peduli soal itu. Mulai sekarang, margamu Atma, bukan Lukman. Mulai sekarang, kamu punya papa, bukan mama. Tapi papa, margaku Atma dari dulu. Nama lengkapku Junah Atma. Dia kasih margaku. Sarah, apa maksudnya semua ini? Adam, dasar miskin. Kalau kamu gak bisa kasih yang aku mau, jangan mengejarku seperti pecundang. Sarah, hentikan. Katamu, kita akan bersama selamanya. Ponakanku, ayo serahkan warisan keluarga Lukman darah biru, atau kamu akan dibuang pacarmu yang mau mulai bisnis itu. Warisan keluarga Lukman gak akan aku serahkan kepada orang seperti ini. Tapi Adam baru saja memulai bisnisnya. Perusahaannya sudah dalam kesulitan. Aku gak boleh menyusahkannya. Adam, apa kamu belum paham juga? Cinta tanpa uang sama saja dengan omong kosong. Sana pergi, jangan membuatku makin jijik. Cuma perkara uang, aku akan membuatmu menyesal. Pak Adam, Tuan Junah baru kembali. Jangan khawatir dia mau tinggal dengan papa atau mama. Itu benar. Kamu gak tahu cara bicara dengan bocah. Minggir sana, minggir. Cucuku, ikut pulang sama nenek ya. Di rumah, kami punya banyak mainan untukmu. Juga baju yang bagus. Kalau kamu gak suka, nenek akan bawa kamu jalan-jalan. Kamu bebas pilih apa saja. Makasih nenek, karena sudah membelikan Junah banyak hal. Kalau Junah sudah besar dan punya uang, Junah akan membelikan nenek juga. Anak pintar. Junah, kamu gak perlu cari uang. Semua uang papa juga milik Juan. Itu gak akan bisa habis. Ayo pulang sama nenek ya. Papa akan menggendongmu. Apa yang kamu lihat? Ayo, kita pulang. Pak Adam itu selalu punya maksud Dasar si lain. muka dua itu, nanti juga pasti dia akan menyesal. Sarah, pria mana yang sedang kamu pikirkan? Dari tadi senyum-senyum. Nggak ada kok, Adam. Lepaskan aku. Karena kita sudah menikah, tentu saja kamu punya kewajiban. Di sini ada Junah. Jangan begini dong. Apa? Kamu takut ketahuan sekarang? Dulu ketika kamu di bawahku dan kita melakukannya berkali-kali, kamu bilang kita akan bersama selamanya dan gak akan ingkar. Adam, jangan sentuh aku. Sarah, kamu seenggak mau itu. Pria mana yang menahanmu? Apa? Dia lebih jago di ranjang sampai kamu gak bisa lupa. Dasar gila. Nggak ada pria lain. Dari awal, aku cuma punya kamu. Sekarang karena sudah kaya kamu bilang gitu. Kamu suka uang kan? Selama kamu melayaniku,
Aku akan kasih berapapun yang kamu mau. Aku mau kamu tidur denganku dan kasih aku anak lagi. Lepaskan aku harus angkat telepon. Kamu diterima 8 juta per bulan. Kalau kamu bisa, datang besok ya. Kamu senang ya? Sarah, kita sudah menikah, tapi kamu masih kerja sebagai wanita simpanan. 8 juta per bulan. Murah sekali kamu. Kamu yang bilang sendiri, kita nggak boleh ikut campur. Maka, jangan ikut campur dengan urusanku. Kalau aku sudah dapat 200 juta, kita cerai. Sarah, dulu kamu memilih pria lebih kaya. Apa ini hidup yang kamu inginkan? Menjual diri lagi dan lagi. Apa aku kurang bagimu? Karena Adam gak suka sama Juna, aku bisa membawanya sambil kerja. Jadi Juna gak akan bikin repot. Aku teknisi yang baru. Kalau boleh tahu di mana gudangnya? Dasar teknisi baru. Gak boleh bawa anak ke tempat kerja. Pergi sana. Anakku gak akan mengganggu. Ada apa ini ribut-ribut? Bu Sheila, Pak Adam akan datang. Cepat bereskan semua yang mengganggu. Adam yang kamu maksud itu? Salam Nyonya. Kenapa kamu berpakaian sederhana hari ini? Aku dengar menantuku mulai bekerja hari ini. Aku begini untuk menemui menantuku dan juga cucuku. Baik, kalian semua jangan ikuti aku. Aku akan masuk sendiri. Baik. Itu benar, Adam yang kamu kenal. Dia sekarang gak cuma pria terkaya, tapi juga CEO Grup Atma, sekaligus tunanganku. Apa? Aku rasa kamu jadi teknisi juga supaya dekat dengan Pak Adam. Dan juga cari ayah anak ini kan? Apa? Orang hina sepertimu berani bermimpi untuk merebut tunanganku? Kamu kira aku gak bisa memukulmu? Hentikan! Dasar sampah! Kamu kira kamu siapa? Berani menghentikan aku? Tante jahat, apa hakmu mendorong nenekku? Nyonya, apa kamu gak apa-apa? Apa kamu terluka? Aku gak apa-apa, anak baik. Kamu tahu gak aku ini siapa? Beraninya mendorongku. Dasar tua bangka, aku gak cuma akan mendorongmu, aku juga bisa memukulmu. Menyerang orang tua? Orang macam apa kamu ini? Kamu Sarah kan? Demi si tua ini, kamu berani bantah atasanmu. Dia ini sudah tua. Kamu pasti juga punya orang tua kan? Kalau anggota keluargamu diperlakukan begini, kamu juga gak akan suka kan? Jadi aku minta tolong, jaga bicaramu. Kamu pikir kamu bisa menceramaiku? Kamu jelas-jelas membawa si tua ini dan anakmu ke perusahaan dan bahkan membantah atasanmu. Dengan ini aku putuskan, kamu dipecat. Aturan Grup Atma itu untuk menghormati semua orang. Aku cuma mengikuti aturan perusahaan. Apa hakmu untuk memecatku? Menantuku boleh juga. Aku rasa yang dikatakan anak ini adalah benar. Yang harusnya pergi itu orang sepertimu yang menilai orang seenaknya. Dasar tua bangka. Kamu kira kamu boleh bicara? Emang kamu bisa putuskan posisiku? Hei tua bangka, buka matamu dan lihat baik-baik. Bu Sheila ini putri dari keluarga Syawah dan wanita yang disayang Pak Adam. Kamu kan gak tahu apa-apa, tapi berani banyak bicara di sini. Kamu kan gak tahu apa-apa, tapi berani bicara omong kosong. Kamu yang bicara omong kosong. Mana mungkin aku tahu? Adam, sejak kapan dia bertunangan dengan putri keluarga Syawah? Dasar tua bangka, mana mungkin kamu tahu? Pak Adam akan segera datang. Jangan sampai 3 orang ini mengotori pandangannya. Satpam, usir 3 orang miskin ini. Jangan
menyentuhnya. Tante jahat, apa yang kamu lakukan? Kamu nggak boleh menyentuh mama dan nenek. Bu Sheila, kalau kamu nggak suka, lampiaskan ke aku. Dia itu lebih tua dari kita. Kalau kamu kasar padanya, kamu nggak takut dikritik? Dikritik? Ini adalah wilayahku. Aku bebas lakukan apapun. Kalau mau salahkan orang, salahkan saja tua bangga ini karena nggak tahu diri. Wilayahmu? Grup Atma ini didirikan olehku. Aku adalah ibu kandung Adam. Kalau kalian berani macam-macam, aku akan pastikan kalian akan menyesal. Apa? Maksudmu itu kamu nyiasati? Tentu saja. Astaga, aku rasa kamu ini punya demensia ya. Keluarga Atma itu keluarga terkaya. Nyonya Sati sangat dihormati. Mana mungkin dia berpenampilan murahan. Satpam, kamu pukul tangan orang-orang ini. Jangan menyentuhnya. Siapapun yang menghalangi, pukul juga. Pak Adam, gawat. Nona Sarah dan Tuan Juna juga Nyonya Sati dipukuli. Apa? Ayo, ke sana. Hentikan! Lepaskan! Anakku, kamu gak apa-apa. Kamu kesakitan. Aku nggak apa-apa. Hei Nona, bukankah kamu suka jadi orang suci? Bukankah kamu suka membela orang lain? Selama kamu mau berlutut dan minta maaf, aku akan memaafkanmu. Selama kamu mau berlutut dan minta maaf, aku akan memaafkanmu. Aku nggak salah. Kamu yang suka menindas yang lemah. Kalau ada yang minta maaf, kamulah orangnya. Lakukan ke ibu itu. Masih so kuat, pukul dia yang keras. Kalian semua berhenti. Akan kupanggil anakku Adam untuk menguliti kalian. Kamu masih bicara omong kosong. Hei, kamu, pukul mulutnya. Kita lihat, apa dia masih mau ngaku-ngaku. Kamu di umur ini, untuk pertama kalinya aku dipermalukan seperti ini. Kalian semua, kamu. Nyonya, kamu kenapa? Kamu, asmamu kambuh. Di mana obatnya? Sheila, asmanya kambuh. Kalau dia nggak minum obat, dia bisa mati. Orang sepertinya cuma akan mencemari udara. Lebih baik dia mati. Aku melakukannya demi kita semua. Tante jahat, aku nggak akan membiarkanmu. Anak nakal, kamu membiarkan anakmu menggigitku, aku akan mengulitinya. Sheila, manusia bukan alat yang bisa kamu mainkan dengan semena-mena. Kamu akan dihukum Tuhan. Kamu berani menyumpahiku, akan kuhancurkan mulutmu. Siapa berani mengganggu orang-orangku? Hah? Aku rasa kamu sudah bosan hidup. Berani mengganggu orang-orangku. Aku rasa kamu sudah bosan hidup. Apa? Pak Adam tadi bilang teknisi ini orang-orangnya. Apa mungkin dia istri Pak CEO? Gimana keadaanmu, Nyonya? Aku nggak apa-apa. Adam, apa maksudmu? Apa maksudmu dia orang-orangmu? Apa hubunganmu dengan teknisi ini? Sarah itu juga karyawan di sini. Apa aku salah menganggap dia orang-orangku?
Aku paham. Kalau gitu nggak ada masalah kan? Sepertinya dia suka Sheila, jadi dia menyembunyikan fakta kalau kita sudah menikah. Adam, wanita ini orang jahat. Dia nggak pantas untukmu. Jangan kelewatan batas ya. Adam barusan menyelamatkanmu karena dia nggak mau buat masalah dan mempermalukan perusahaan. Jangan pakai umurmu sebagai tameng ya. Sheila, beraninya kamu bicara gitu ke ibuku? Minta maaf. Apa? Orang tua ini beneran Nyonya Sati ya? Hah? Nggak mungkin. Nyonya Sati ada di luar negeri dan dia orang terhormat. Mana mungkin dia terlihat begini? Ini... Kalian semua telah menindas keluargaku. Kalian semua dipecat. Nyonya Sati, maafkan aku gagal mengenalimu. Aku mohon kasih aku kesempatan kedua. Iya Pak Adam, kami juga diperintahkan Bu Sheila. Tolong maafkan kami. Dia suka meremehkan orang. Iya Pak Adam, kami juga diperintahkan Bu Sheila. Tolong maafkan kami. Adam, kita sudah saling kenal selama 5 tahun. Kamu kenal aku kan? Dia yang salah. Dia bilang aturan perusahaan gak mengizinkan membawa anak. Dia juga bilang ibu ini dan anak ini berasal dari tempat yang sama. Makanya aku gak menghormatinya. Bu Sheila, aturan ini kamu yang buat loh. Aku cuma menaati aturan. Kamu diam. Kamu sudah dipecat. Satpam, usir dia. Nyonya, aku buta dan gak mengenalimu. Maafkan aku ya. Bajingan yang menilai orang dari penampilan. Jangan cuma minta maaf ke aku, minta maaf ke Junah dan ibunya. Maafin ya. Terdengar gak ikhlas. Jadi putri keluarga Syawa gak sespesial itu ya. Maafkan aku ya. Aku mengaku bersalah. Tapi kalau kamu dan anakmu gak memprovokasiku, aku gak akan bicara kasar. Tante jahat, kamu bohong. Mama bilang pembohong, hidungnya panjang. Diam kamu. Cukup Sheila. Karena kamu putri keluarga Sawan, ini peringatan pertama untukmu. Aku akan memaafkanmu. Kalau kamu ulangi, kamu akan dikeluarkan. Kalian berdua datang ke ruanganku. Adam, aku selalu merasa yang terjadi dulu itu agak mencurigakan. Menantuku gak terlihat seperti wanita matre. Kalau bukan dia yang menyelamatkanku, kehidupanku bisa saja berhenti tadi. Dia menantu yang baik, kamu harus menjaganya. Ibu, aku paham. Sarah gimana pun juga ibu dari anakku. Jadi Adam menikahiku cuma karena aku ibu dari anaknya. Dia beneran gak punya rasa untukku. Junah, Sarah, ayo sini. Nenek. Oh, cucuku. Aku akan bawa Junah jalan-jalan. Kalian ngobrol dulu ya. Mama, bolehkah aku main dengan nenek? Boleh. Ayo. Yeay, kita main. Sarah, aku ingin mengatakan sesuatu. Aku tahu apa yang mau kamu katakan. Ibu, aku paham. Lagi pula dia ibu dari anakku. Aku akan menjaganya. Kamu tahu... Pak Adam, jangan khawatir. Gak akan ada yang tahu kalau Junah anak kita. Dan gak akan keungkap kalau kita sudah menikah. Mulai sekarang, mari rahasiakan pernikahan kita. Merahasiakannya? Aku tahu kamu gak suka aku. Aku juga tahu ada orang lain di hatimu. Kalau sudah aku bayar hutangku, kita cerai. Dan akan kubawa Junah pergi. Ada orang lain di hatiku. Baiklah, kalau menurutmu gitu ya sudah. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku gak akan mengganggu kehidupanmu.
Baiklah, pernikahan rahasia. Pak Adam, kalau nggak ada yang lain, aku akan lanjut bekerja. Kamu sudah menikah. Kenapa nggak kamu umumkan supaya semua orang di perusahaan nggak akan mengganggunya lagi? Nggak perlu. Karena dia sangat ingin cerai. Mulai sekarang, kita rahasiakan saja. Apa? Ada apa, Adam? Dengan siapa kamu menikah diam-diam? Yang mana orangnya? Bukan urusanmu. Kamu paham kan? Aku masuk ke sini untukmu. Aku kan sudah bilang, aku cuma menganggapmu adikku. Teganya kamu begini padaku. Aku sangat menyukaimu. Kalau kamu masih mau ada di grup Atma, jangan katakan hal seperti itu lagi. Bu Sheila, Pak Adam akhir-akhir ini sibuk mengurus hak pembangunan proyek Taliban. Dia sudah lelah. Kamu jangan menambah masalahnya. Pasti karena aku nggak sengaja melukai Nyonya Sati. Adam jelas-jelas bilang pernikahan rahasia agar aku marah. Adam masih menyayangiku. Kalau saja aku mengurus proyek Taliban, Adam pasti akan jatuh padaku dan makin sayang padaku. Ngapain kamu? Kamu mengabaikanku. Enggak kok. Cincinnya. Karena kita sudah menikah, apapun milik keluargaku akan aku serahkan padamu. Gak perlu sebaik ini. Akan kuterima. Tapi di sini gak boleh pakai perhiasan. Kalau kamu jadikan kalung, gak akan kelihatan. Pak Adam, astaga, Pak Adam. Ada apa? Pak Adam, proyek Taliban yang sudah kamu siapkan, yang akan kamu dapatkan itu, diputuskan secara sepihak oleh Sheila. Dia mengundang orkestra klasik untuk bersaing melawan rival orkestra kita musik barat. Mereka yang setuju kalah akan menyerahkan proyek ini secara gratis. Pemain musik papan atas dari kotamu gak sebaik itu. Dia ditakdirkan kalah dari musik barat. Wilman, dasar pengkhianat gak tahu diri. Kamu berani melawan orang dari negeri jiran. Ini proyek besar, kamu tahu? Dalam bisnis yang kuat yang menang. Sebelum kompetisi, Bu Sheila dan aku sudah sepakat. Hari ini musik klasik melawan musik barat. Siapapun yang menang akan dapat proyeknya. Bu Sheila itu direktur perusahaan kami. CEO kami Pak Adam. Belum setuju. Kontrak ini disetujui Bu Sheila. Hitam di atas putih sudah jelas. Bahkan kalau Raja Surga datang, dia harus menghargai kontrak. Wilman, dengan adanya aku, jangan harap bisa ambil proyek Taliban. Tapi kamu sudah kalah. Bu Sheila itu putri dari keluarga Sean. Dia lulusan Harvard dari negeri elang. Melawannya sama saja. Kamu sudah kalah. Bu Sheila, jangan banyak tingkah. Kamu sudah kalah. Kalau kamu menang, sekolah lagi sana. Aku nggak mau. 1 putaran lagi. Kita sudah setuju. Semuanya sudah disetujui. Siapapun yang menang dapat proyeknya. Kenapa? Kamu mau menarik kata-katamu? Atau kamu masih tebal muka? Cepat akui kekalahanmu. Pak Wilman memang cukup hebat. Sheila, kamu berani mencuri proyek grup Atma. Adam, aku tahu kamu akan menolongku. Minggir, kamu menyebabkan banyak masalah. Tentu saja harus aku bereskan. Adam, aku melakukannya untukmu. Aku tahu kamu sudah kerja keras untuk proyek Taliban. Aku mau membantumu. Pak Adam,
Kamu sudah menyetujui kontrak dengan Bu Sheila. Ada stempel perusahaanmu. Kamu nggak akan menariknya kan? Tentu saja enggak. Grup Atma selalu menepati janji. Bagus. Pak Adam sangat hebat. Kalau gitu, aku nggak akan menahan diri di proyek Taliban. Pak Wilman, jangan terburu-buru. Kontraknya jelas bilang, kalau lawan nggak bisa mengirim kontestan, maka pihak lain menang, benar? Itu benar. Grup Atma masih punya aku. Dan aku masih belum maju. Bu Sheila, aku Wilman gak akan lembek padamu. Kalau kamu kalah, aku akan menindasmu habis-habisan. Aku Sheila, gak akan membiarkan grup Wasesa mendapatkan proyek grup Atma. Sepertinya Nona Sheila sangat percaya diri. Kalau gitu, aku akan tunjukkan kemampuanku. Adam, aku akan memenangkan ini untukmu. Hari ini, aku akan membuatmu kalah telak. Mulai. Ini kuda berlari. Karya ini membutuhkan banyak stamina. Nona Sheila dari keluarga Sean, dia sudah terlatih sejak kecil. Dia juga lulusan sekolah musik di negeri Elang, Inggris. Pertarungan ini akan dia menangkan. Itu benar, talenta musik Bu Sheila sudah terkenal sampai satu kota. Orang-orang ini ditakdirkan untuk kalah. Enggak, Sheila akan kalah. Teknisi sepertimu tahu apa? Aku rasa dia cuma iri atas talenta musik Bu Sheila. Kenapa kamu bilang gitu? Sheila masih unggul. Fundamental Sheila memang kuat, tapi kuda berlari membutuhkan kekuatan fisik. Dan sekarang, dia sudah kehabisan stamina dan energi, dan dia akan kalah. Sarah, aku rasa kamu cuma iri atas talenta Bu Sheila. Lihat kan, kekuatan Bu Sheila itu gak sebanding denganmu. Yang gak tahu soal musik beraninya meragukannya. Bu Sheila, bertahanlah. Hah? Mana mungkin? Apa yang terjadi? Gimana bisa ini terjadi? Dia kalah. Tangan Bu Sheila terluka, jadi dia nggak bisa lanjut benar. Bajingan, semua ini karena kamu mendistraksiku. Aku jadi kalah kan? Jelas saja kamu kehabisan energi. Hei, bajingan, kamu menghancurkan rencanaku. Perban dulu tanganmu. Hah, Pak Adam, jari Bu Sheila terluka. Jadi sekarang nggak ada kandidat lain kan? Grup Atma sampah. Aku bisa mengalahkan semua kandidatmu. Aha. Kamu kalah banyak hari ini. Mulai sekarang, semua orang akan merendahkan grup Atma. Kali ini, kamu kalah di mata publik. Di waktu yang sama, kamu akan dijauhi semua pembisnis dunia. Gak boleh. Aku gak boleh membiarkannya dipermalukan. Sarah, membela aku. Kamu pikir kamu siapa? Nggak ada tempat bagi teknisi sepertimu di sini. Adam, akui kekalahanmu. Pak Wilman, grup Atma belum kalah. Sarah, kamu itu cuma teknisi biasa. Pak Adam, aturannya gak bilang kalau teknisi gak bisa ikut kan? Enggak kok. Tapi kalau kamu nggak bisa, jangan memaksakan. Gak apa-apa. Tapi, sudah lama aku gak menyentuh instrumen. Adam, kamu percaya aku? Adam, jangan biarkan dia mengacau. Aku lulusan sekolah musik bergengsi loh. Tapi aku kalah kan? Dia cuma teknisi miskin. Mana mungkin dia bisa menang? Aku percaya padanya. Mama. Mama, Juna akan membantumu. Oke.
Trik apa yang kamu mainkan? Ini babak final. Babak penentuan pemenang. Kalau aku kalah, aku akan menyerah. Baiklah, kita sudah sepakat. Kalau gitu ayo mulai. Seorang teknisi miskin dan anak nakal yang gak tahu asalnya dari mana. Aku akan membuatmu kalah telak. Hari ini akan kuperlihatkan kemewahan musik klasik Halimun. Mau lagu apa? Kamu yang pilih. Kenapa Sarah belum mulai juga? Apa dia gak tahu caranya? Dia? Mama, ada apa? Dia terlihat meyakinkan. Kenapa diam saja? Gak kusangka Sarah ternyata punya kemampuan. Ini terdengar hebat. Sudah lama sejak aku mendengar musik yang sebagus ini. Nggak mungkin. Dia cuma orang desa. Mana bisa dia sehebat ini? Wah, itu keren ya. Wow. Terima kasih semuanya. Yeay, Mama menang. Gak kusangka Sarah beneran menang. Adam, aku menang. Nona Sarah, aku telah meremehkanmu. Musik gak punya kewarganegaraan. Bunyi dari instrumen gak punya hierarki kualitas. Mau musik klasik, musik barat, semuanya punya karakter masing-masing. Pada dasarnya gak ada superioritas. Aku sudah paham. Bagus sekali, grup Atma menang. Proyek Taliban jadi milik kita. Sarah, kamu tunggu saja. Sarah, kamu hebat. Bukan cuma aku. Makasih untuk kalian semua. Aku jadi bisa menang. Baiklah, semua orang hebat. Tapi Sarah pantas dipuji, benar kan? Hah? Di mana Bu Sheila? Bu Sheila keluar. Dia mungkin takut Pak Adam marah. Jadi dia kabur deh. Bu Sheila sudah lama di perusahaan dan belum mencapai apapun. Kali ini dia hampir merugikan perusahaan. Dia nggak cocok untuk posisi itu. Akan lebih baik kalau Sarah jadi direktur saja. Kali ini Sheila menandatangani persetujuan dengan lawan. Dia membuat kesalahan besar dan melanggar aturan perusahaan. Secepatnya dia akan dikeluarkan dari posisi direktur. Hebat Mama. Dengan promosi itu, kamu bisa belikan Juna banyak mainan. Mana bisa gitu? Aku mana paham soal posisi itu. Aku mungkin akan gagal. Kamu bisa kok. Kemampuanmu sudah jelas bagi kami. Selama kamu mau bekerja keras, kamu akan jadi lebih baik. Tapi Gaji sebulan 100 juta. 100 juta? Mama, seberapa banyak 100 juta? Kalau gaji 1 bulan 100 juta, kurang dari 3 tahun kita akan bisa beli rumah di kota. Seberapa banyak sih? Kalau Juna besar, Juna mau jadi direktur juga. Iya, Juna akan jadi direktur dan punya uang banyak. Kalau gitu, mulai bekerja. Makasih Pak Adam, makasih semuanya. Aku akan memenuhi ekspektasi kalian. Wah, selamat ya. Semua orang bekerja keras. Kita memenangkan kompetisinya. Aku akan traktir di Bar Lucy. Wah, makasih Pak Adam. Aku mau ikut. Kamu masih muda. Kamu nggak boleh ikut. Bima akan mengantarmu pulang. Aku kasih tahu ya, aku dipromosikan hari ini. Aku nggak mabuk, aku mau minum lagi. Oke, kamu nggak mabuk. Pak Adam beneran perhatikan karyawan. Dia bahkan pesankan kita kamar. Aku akan membantu Bu ke sana ya. Ayo. Iya, selamat istirahat. Aku kasih tahu ya, aku nggak mabuk. Aku masih mau minum. Adam. Adam, apa kamu tahu? Aku selama ini selalu merindukanmu. Apa kamu tahu seberapa besar cintaku? Sarah, apa katamu?
Bisa katakan lagi. Hmm. Sebanyak apa aku minum? Enggak, Adam sekarang sudah suka wanita lain. Dia nggak suka aku lagi. Kenapa aku tidur dengannya lagi? Perjalanan bisnismu 1 bulan, Pak Adam. Kamu nggak bawa istrimu? Enggak. Dia barusan jadi direktur. Biar dia menyesuaikan dulu. Aku akan keluar negeri. Bu Sarah, bulan ini apa kamu sudah terbiasa di kantor? Pak Adam bilang kalau kamu nggak suka yang ini, kamu bisa ganti ruangan. Nggak perlu, semuanya aman. Kamu kembali kerja saja. Oke, telepon aku kalau butuh sesuatu. Kenapa aku tiba-tiba mual ya? Kalau dihitung, aku belum menstruasi bulan ini. Apa mungkin aku hamil lagi? Aku beneran hamil. Ini karena malam ketika aku mabuk. Aku akan punya anak lagi. Tunggu, Adam sekarang sudah suka orang lain. Kalau dia tahu aku hamil, apa dia akan mengusirku? Bu Sheila. Pak Adam sudah kembali. Dia mau bertemu kamu. Sekarang? Iya. Ayo. Bima, kenapa Pak Adam mau bertemu denganku? Oh, dia... Sarah, apa aku nggak boleh minta bertemu? Gimana kamu sudah beradaptasi? Tunggu, apa itu kamu? Iya, lumayan. Kamu merindukanku. Adam, aku... Lupakan, anggap aku nggak bertanya. Omong-omong, aku mau tanya. Apa kamu bisa jawab dengan serius? Katakan. Apa kamu mau anak selain Juna? Dia mengkhawatirkanku, takut aku nggak sayang Juna. Enggak. Aku cuma akan punya anak dengan kekasihku. Kamu paham? Dengan begini, dia akan merasa kalau aku masih sayang dia. Bukankah aku tahu kalau dia akan menceraikanku dan menikahi Sheila? Kenapa aku berpikir dia akan menerima anak di perutku? Kenapa kamu tiba-tiba berubah? Enggak kok, aku akan kembali bekerja.
Kalau gitu, kalau nggak ada lagi, kamu kerja saja ya. Ada sesuatu. Malam itu di malam perayaan, aku mabuk, aku nggak ingat apapun. Tapi aku ingat menemuimu. Aku nggak melakukan apapun kan? Aku juga nggak ingat. Kamu menjauhiku selama ini. Apa sesuatu terjadi malam itu? Malam itu, saat malam perayaan, kamu beneran nggak ingat? Aku cuma ingat seseorang masuk kamarku. Jadi, dia nggak ingat siapa yang tidur dengannya malam itu. Apa itu kamu? Bukan aku. Selama aku nggak mengakuinya, anak di perutku akan selamat. Seseorang di kamarku malam itu bukan kamu. Iya, aku terlalu mabuk juga, jadi aku pulang. Seseorang masuk kamarmu ya? Ada sesuatu terjadi di sana? Enggak penting lagi. Kamu pergi bekerja sana, nanti kita pulang bersama. Dia beneran gak ingat. Anakku, setelah bercerai, aku akan bawa kamu dan Kak Juna pergi dari sini. Kita akan hidup bahagia bersama. Pak Adam, untuk apa kamu membutuhkanku? Malam perayaan di Bar Lucy, seorang wanita masuk kamarku. Hah? Temukan dia. Wanita? Siapa? Kalau tahu kenapa aku minta kamu cari. Oh, kamu selingkuh. Aku dijebak dan sudah sebulan. Cepat temukan wanita itu. Kalau benar dia berkomplot dan pulang dalam keadaan hamil, ini gak akan pernah terjadi. Aku akan menggali dalam 3 kaki untuk menemukannya. Akan kubantu kamu mengatasinya. Tunggu. Oh? Tahan dulu. Sarah pasti nggak tahu soal ini. Kertas nggak bisa membungkus api. Cepat atau lambat dia bakal tahu. Selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan pernikahanmu. Dapatkan dulu perempuan itu. Kalau nanti semua masalah selesai, aku sendiri yang kasih tahu dia. Baiklah. Aku bahkan gak bekerja lagi di kantor. Kenapa masih temani aku? Walaupun kamu gak di perusahaan lagi, kamu masih tetap istri Pak Adam. Istri bosku, aku mau temani kamu belanja. Kamu memang jujur. Aku datang ke kantor untuk temani Adam. Sesudah beberapa waktu, aku berencana untuk kembali ke keluargaku. Kamu sudah lama bekerja untukku. Awalnya, dengan rekomendasiku, posisi direktur harusnya buat kamu. Siapa tahu Sarah muncul saat sudah setengah jalan. Hubunganmu dengan Pak Adam baik sekali ya. Si Sarah ini berani sekali mencampuri hubungan orang lain. Aku benci dengan orang begitu. Nyonya, jangan cemas. Sarah akan kubuat dia keluar. Selama Sarah bisa keluar dari perusahaan, aku jamin posisi direktur akan jadi milikmu. Nyonya, tunggu kabar baiknya ya. Aku gak akan biarkan Sarah hancurkan hubunganmu dengan Pak Adam. Bu Sarah, kamu tahu nggak siapa istri Pak Adam? Aku nggak tahu. Tapi dari pengamatanku, wanita yang sering muncul di sekitar Pak Adam itu kamu. Dan aku juga ingat kamu bilang padaku, nama suamimu juga sama dengan Pak Adam. Bilang padaku, aku nggak akan sebar. Aku cuma ngawur waktu itu. Saat ini aku cuma mau bekerja. Aku nggak mau kehilangan pekerjaan. Baiklah, aku pergi dulu. Ada orang yang nggak bisa mengubah sifat mereka. Bilangnya enggak. Dalam hati mereka mikirin gimana caranya menggoda pria beristri. Memalukan sekali. Kamu mau ngapain? Gigimu saja belum tumbuh semua. Jangan belajar cara menggigit orang. Kamu, Sarah, meskipun aku begitu, aku lebih baik darimu. Sudah ada orang yang dicintai Pak Adam, tapi kamu masih mimpi mau naik ke ranjangnya. Kamu gak lihat sampah seperti apa dirimu? Aku dengar kamu dibuang pacarmu ya? Apa? Cepat sekali kamu mau naik ke ranjang Pak Adam. Kamu memang gak punya malu. Siapa yang mencapakanku bukan urusanmu. Gimana diriku? Juga bukan urusanmu kan? Kamu
Dasar bajingan, wanita yang masuk lewat orang. Aku ini atasanmu. Kalau kamu meremehkanku, berarti kamu remehkan dirimu sendiri. Kenapa menyakiti diri sendiri daripada orang lain? Kamu... Hei Sarah, walaupun kamu jadi direktur, terus kenapa? Orang yang dicintai Pak Adam itu Sheila. Mereka itu sudah menikah. Kalau begitu kamu jangan cemas. Tapi aku mau kasih kamu nasihat. Orang yang suka ikut campur biasanya akan cepat mati. Kamu, Sarah, jangan kira orang gak tahu hal kotor yang kamu buat untuk merayu pria. Percaya atau enggak, akan kukasih tahu semuanya orang seperti apa kamu. Dia orangku. Hah? Pak Adam, ini gak seperti yang kamu kira. Sarah itu dia... Menyebarkan rumor membuat masalah dan mengancam kolega. Serahkan surat pengunduranmu. Kamu gak apa-apa. Aku gak apa-apa. Aku mau kembali bekerja. Ke ruanganku sebentar. Oh. Pak Adam, kamu ingat malam jamuan perayaan itu? Kamu tidur denganku lalu kamu pecat aku. Kenapa kamu begini padaku? Malam itu kamu orangnya. Malam itu aku melewati kamar Pak Adam. Aku dengar wanita mengerang. Aku gak sangka Pak Adam gak tahu siapa wanita di malam itu. Aku sebaiknya pura-pura jadi dia. Meskipun ini untuk Bu Sheila. Walau aku gak dapat kenaikan gaji dan promosi, aku pasti dapat kompensasi yang besar. Jadi kamu orangnya. Pak Adam, malam itu kamu mabuk. Aku yang mengantarkanmu ke ruanganmu. Berani sekali kamu. Mau naik ke ranjangku. Seseorang kasih tahu semuanya. Coret dia di seluruh wilayah kota. Pak Adam, bukan aku wanita malam itu. Tunggu. Pak Adam, aku cuma mendengar suara wanita di kamarmu, tapi bukan aku orangnya. Dasar pembohong. Beraninya kamu menipu di depanku. Perusahaan gak butuh orang sepertimu. Usir dia. Pak Adam, aku salah Pak Adam. Tolong kasih aku kesempatan, Pak Adam. Pak Adam, kami sudah dapat. Rekamannya sudah dipulihkan. Wanita yang bersamamu malam itu Nyonya. Apa? Bawa Sarah ke sini. Baik. Pak Adam, apa ada yang kamu perlukan dariku? Sarah, kenapa kamu bohong dan gak mau akui kamu orangnya di malam itu? Kita sudah menikah kan? Wajar saja kalau itu terjadi. Kenapa kamu serius sekali? Kamu seperti menderita kerugian. Sarah, sesudah kita menikah kamu dingin sekali padaku. Aku pikir kamu gak suka aku dan sengaja gak mau bicarakan itu. Apa kamu masih suka pria kaya generasi kedua itu? Kamu suka sekali dengannya. Adam, ini di kantor. Kalau ada hal lain bicarakan di rumah. Sarah, aku Adam, apa aku memang gak pantas buatmu? Kejadian malam itu sulit sekali dibicarakan. Hei, menurutmu ada rahasia antara Pak Adam dengan Bu Sarah? Kenapa kamu ngomong gitu? Pikirkan saja, semua bilang kalau kekasih Pak Adam itu Sheila kan? Tapi saat Sheila ada di kantor, Pak Adam gak pernah dekat dengannya seperti pada Bu Sarah. Kasih tahu aku, apa istri yang dinikahi Pak Adam sebenarnya Sarah? Kalau memang Sarah, kenapa gak diumumkan? Aku rasa kamu terlalu berlebihan. Sudahlah, kembali bekerja.
akhirnya pulang kerja. Sarah? Ada apa? Apa hubunganmu dengan Adam? Pertanyaan ini harusnya kamu tanya ke Adam, kan? Suatu kehormatan kalau aku tanya padamu. Kamu jelas tahu hubunganku dengan Adam sangat baik, tapi kamu terus mendekatinya. Bilang saja padaku, apa kamu wanita yang dinikahinya? Apa dia bilang padamu? Bilang saja iya atau enggak? Gimana kalau aku bilang iya? Dasar brengsek! Sheila, jangan paksa keberuntunganmu. Sarah, kamu ini gak tahu malu ya? Kamu jelas tahu hubunganku dengan Adam sangat baik, tapi masih saja mendekatinya. Nona Sheila, hubungan apapun antara aku dan Pak Adam, harusnya gak perlu kamu tanya padaku. Jadi gimana kamu tinggalkan Adam? Maaf, kami masih terikat pernikahan sah. Kalau aku sudah dapat surat cerai, kamu pasti dapat jalan dariku. Menunggu? Hah, itu pasti cuma alasanmu. Kurasa kamu memanfaatkan kesempatan ini supaya Adam jatuh cinta padamu dan menjadi nyonya. Sarah, kamu licik sekali, penuh intrik dan kejam. Cuma ada satu pria, itu gak cukup untuk membuatku malu mendekatinya sepertimu. Hei, jadi sekarang kamu mau kabur karena aku sudah tahu siapa kamu? Aku kasih tahu kamu, ada milikku selalu jadi milikku. Kamu gak akan pernah memilikinya. Siapa yang mau merebutnya darimu? Bilang padaku, kalau dia lihat kamu menolakku, kamu rasa apa yang akan dibuatnya? Sarah? Sarah, kamu gak apa-apa? Adam, aku kesakitan. Sheila, kamu gak apa-apa? Adam, aku kesakitan. Ayo. Biar ku gendong akan kubawa ke rumah sakit. Iya. Kamu sudah bangun. Gimana perasaanmu? Tanganku. Kenapa aku gak bisa merasakan tanganku lagi? Tanganmu patah. Patah. Apa tanganku patah? Jadi gimana caraku bermain piano nanti? Kalau aku gak bisa bermain, gimana aku hidup? Nggak apa-apa. Operasi bisa menyambungnya kembali. Walau disambung, pasti gak sama seperti dulu. Sudahlah, biar aku yang bertanggung jawab. Seperti yang kuduga, di hati Adam, Sheila lebih penting. Sudah saatnya buatku dan Juna untuk pergi. Adam, dia orangnya. Dia yang sengaja menolakku. Nona Sheila, aku bahkan gak gunakan tenaga. Gimana caranya kamu bisa jatuh? Jadi maksudmu, kalau bukan karena kamu, aku sengaja jatuh dan mencelakai diriku sendiri untuk menjebakmu? Sarah bukan orang seperti itu. Adam, di saat seperti ini, kamu masih juga membelanya. Sarah, minta maaf sekarang juga. Aku gak menolaknya, bahkan kamu juga gak percaya. Tangannya patah. Apa hubungannya denganku? Dia jelas pura-pura jadi korban. Sarah. Kamu percaya atau enggak? Aku gak menolaknya. Aku gak mau minta maaf karena ini. Adam,
Jangan pergi, aku gak bisa hidup tanpamu. Aku kesakitan. Aku akan bertanggung jawab pada Sarah sampai akhir. Karena kamu bilang gitu, aku akhirnya bisa tenang. Sarah, kenapa kamu mau bertikai denganku? Cukup. Aku akan bertanggung jawab padamu. Sarah, dulu kamu yang menyerah pada Adam. Sekarang, orang yang dicintainya adalah Sheila. Apalagi yang kamu harapkan? Demi bayi di perutmu dan demi Juan, jangan kamu terpuruk lebih dalam. Bersulang. Pak Adam, di mana kamu sembunyikan putraku? Aku mau bawa dia pergi. Aku jamin aku gak ganggu hidupmu lagi. Itu anakku juga. Apa hakmu mau membawanya? Kamu memohon padaku. Iya, aku memohon padamu. Kalau kamu mau memohon harusnya dengan cara yang benar. Aku belum pernah lihat orang memohon dengan berdiri. Berlutut. Itu benar, Sarah. Kamu harus berlutut pada Adam. Itu Iya, benar. berlutut. Cepat berlutut. Ayo, berlutut. Berlutut. Semua yang ada di sini, aku yakin kalian sudah tahu Sarah mantan pacarnya Adam. Dulu dia meremehkan Adam karena miskin dan putus dengannya. Gila, gengsi, dia cari pria kaya. Dan yang memalukan, dia melahirkan putra Adam. Hah. Sarah, kamu membuat orang muak. Aku mau tanya kamu, apa kamu sadar Adam yang berpotensi dan menginginkan putramu jadi pewaris keluarga Adam? Hah? 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 Tentu saja, kamu terlalu memuji dirimu sendiri. Sarah, ini semua salahmu. Kenapa kamu belum berlutut? Hah? Hei. Sarah, kenapa kamu belum berlutut? Itu semua salahku. Pak Adam, aku akan berlutut padamu. Tapi kuharap kamu mau kembalikan putraku. Sarah, cepat berlutut. Pak Adam, aku akan bersujud padamu. Sarah, kamu akan pergi seperti anjing. Pak Adam, apa sudah cukup? Bisa kamu kasih putraku? Sarah, ini cuma permulaan. Adam, apa yang mau kamu mainkan lagi? Pilih satu pria dan tunjukkan cuma 3 menit pada semua orang. Gimana? Oh, itu bagus sekali. Sarah, jangan pilih aku. Kamu sangat matre. Sarah, oh Sarah, kamu harus gimana? Nggak ada yang mau. Kamu memang harus menghinaku begini ya? Nyahlah. Adam, kenapa kamu? Kalian semua pergilah. Ayo pergi. Ayo pergi. Minggir. Kalau ku bilang berlutut, kamu berlutut. Kalau ku bilang cium, kamu cium. Kalau ku bilang cintai, aku cinta. Kenapa kamu gak berani mencintaiku? Sudah larut, mau kemana kamu? Pergi jauh. Kamu ayah kandung Junah. Aku percaya kamu akan urus dia dengan baik. Adam, mari kita bercerai. Kenapa? Kamu kira apa masih perlu memperbaiki pernikahan konyol ini? Sarah, jangan buat masalah. Adam, kamu orang yang baik. Tapi di antara kita masih ada celah yang gak bisa diperbaiki. Ini bukan pernikahan yang ku inginkan. Aku mau bertenang untuk buat diriku stabil. Pak Adam, aku baru tahu Nyonya meninggalkanmu alasannya nggak bisa dielakkan. Kenapa kamu bilang begitu? Dulu saat ayah Nyonya Sarah meninggal, paman keduanya menuntut pusaka Atma darinya. Nyonya Sarah menolak, jadi dia mengancamnya dengan nyawamu. Itu makanya Nyonya Sarah memutuskanmu. Juga rekaman CCTV menunjukkan Sheila menjatuhkan dirinya sendiri. Cepat, periksa rekaman CCTV lantai bawah kantor dan pastikan untuk cari tahu gimana jatuhnya Sheila. Baik.
Pak Adam, ini rekaman CCTV sore ini. Walaupun kamera nggak menangkap semuanya, peninjauan ulang dari sudut ini, Nyonya Sarah jelas nggak menolak Sheila. Semua ini salahku. Selama ini aku salah paham dengannya. Pak Adam, aku nggak ada bermaksud apapun, tapi Sheila jelas menjebak Nyonya Sarah untuk mencari perhatianmu dan mengusir Nyonya Sarah di waktu yang sama. Membunuh 2 burung dengan 1 batu, kenapa kamu terjebak? Pak Adam, mau kemana kamu? Mau minta maaf pada Sarah? Oh, enggak perlu. Ini kartu Nyonya Sarah suruh kasih padamu. Katanya uang yang dia pinjam selama ini sudah dibayar semua. Begitu dia selesai, dia akan menjemput Juan juga. Dia sudah tanda tangani surat cerai. Surat cerai? Aku baru dapat kabar Nyonya Sarah sudah di bandara. Kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Apa-apaan? Kamu yang mengusirnya. Sekarang kamu yang panik. Kita belum sampai bandara. Kenapa kamu berhenti? Begini, Pak Adam. Lihat, ini sudah pukul 3. Aku sudah periksa, Nyonya Sarah sudah terbang. Walaupun kita ke bandara, akan sia-sia saja. Kamu tahu dia pergi kemana? Enggak, lagi pula enggak berguna. Lalu, apa saranmu? Begitu Nyonya Sarah pergi, kemungkinan dia enggak kembali lagi. Kasih tahu ke semua orang, kamu harus temukan Sarah. Pak Adam, semuanya sudah dikasih tahu. Aku yakin Nyonya Sarah segera ditemukan. Kamu belum tidur semalaman. Gimana kalau hari ini kamu cuti dulu? Enggak perlu. Selamat pagi, Pak Adam. Bukannya kamu biasanya cukup tepat waktu? Kenapa kamu terlambat? Bu Sarah ada penerbangan hari ini. Aku baru saja mengantarnya. Apa? Hah? Siapa tadi yang kamu antar? Bu Sarah. Kapan? Di mana dia? Baru saja, dia di halte menunggu bus. Pasti dia belum jauh. Pak Adam, ada masalah apa? Bima, bukannya kamu harus ikut cari? Yesus, di waktu seperti ini untuk apa aku ikut? Apa aku ingin mati? Ini bukan urusan kita lagi. Ayo bekerja. Baiklah. Sarah. Adam, apa yang kamu lakukan? Mau kemana kamu? Nggak bekerja? Aku mau kembali ke kotaku. Aku sudah kirim pengunduran diri. Tanpa persetujuanku, pengunduran itu nggak sah. Aku sudah kasih surat cerai padamu. Aku nggak mau ceraikan kamu. Ayo ikut aku. Adam. Aku nggak setujui pengunduranmu. Kamu masih karyawan perusahaan. Kalau kamu pergi tanpa persetujuan berdasarkan kontrak, kamu harus bayar denda yang besar. Kompensasi. Apa? Kamu nggak baca? Di kontrak jelas sekali disebutkan mungkin kamu nggak mampu membayarnya. Kamu... Sarah, aku tahu kamu tinggalkan aku dulu karena kamu nggak punya pilihan. Selama ini kamu besarkan Juan sendiri. Kamu sudah bekerja keras. Adam, kenapa kamu bicara begini sekarang? Bukannya kamu suka Sheila? Tentu saja, di hati Adam, Sheila yang terpenting. Inilah saatnya buatku dan Juan pergi. Adam, dia orangnya. Dia yang sengaja menolakku. Nona Sheila, aku gak ada pakai kekerasan. Gak mungkin kamu jatuh. Kalau bukan kamu, maksudmu aku sengaja jatuh, mencelakai diriku sendiri untuk menjebakmu. Sarah bukan orang yang seperti itu. Adam, bahkan sekarang kamu masih membelanya. Sarah, cepat minta maaf. Aku gak menolaknya. Bahkan kamu juga gak percaya aku. Tangannya terluka. Apa urusannya denganku? Dia jelas pura-pura jadi korban. Sarah. Percaya atau enggak, aku gak mendorongnya. Aku gak mau minta maaf untuk itu. Adam, jangan pergi. Aku gak bisa hidup tanpamu. Aku kesakitan. Aku akan bertanggung jawab sampai akhir.
Sarah, kamu bodoh. Mana mungkin aku bersama orang yang gak aku suka? Maksudmu itu? Itu benar. Aku suka kamu. Walaupun dulu kamu abaikan, aku tetap menyukaimu. Aku ingin jadi milikmu. Aku sengaja dekati Sheila cuma mau buat kamu cemburu. Adam, bukannya kamu kekanak-kanakan? Sarah, sudah lama kita saling kehilangan. Jangan kehilangan lagi. Ya? Baiklah. Adam, kamu akan jadi ayah lagi. Maksudmu, malam itu kamu mengandung anakku. Hebat sekali. Keluarga kita akhirnya bisa bersama. Aku akan suruh orang mengatur tim untuk merayakan kehamilanmu. Sudah kubilang, rahasiakan pernikahan ini. Jaga rahasia. Baiklah, aku akan dengerin kamu. Oh iya, di mana Junah? Anak itu di luar negeri dengan ibuku. Dia bersenang-senang. Kalau dia pulang nanti, dia sudah jadi seorang kakak. Bu Sarah, aku tahu kamu pasti kembali. Pak Adam sangat menghargai bakat. Mana mungkin dia berikan pergi? Beri aku tim perencanaan gedung. Tim gedung sudah direncanakan, waktunya sudah diatur besok lusa. Pak Adam bilang, kamu harus istirahat. Jangan terlalu capek. Kalau enggak, gaji kita akan dipotong loh. Di dalam hati Adam memang ada aku dan bayiku. Wah, resort ini aku nggak menyangka perusahaan buat acara di sini. Iya, lingkungannya bagus sekali ya. Semuanya sudah di sini. Ada kunci hotel, 1 kamar 2 orang. Kalian bisa bebas berbagi tugas. Ambil ini. Bu Sarah, ayo kita berbagi kamar. Tentu. Oh, kamar di hotel ini sudah penuh. Bu Sarah menginap di hotel lain. Kamu pimpinannya. Terima kasih kerja kerasmu. Tidak masalah. Dan kata Pak Adam, kalian bebas untuk makan dan minum. Semua pengeluaran akan dibayar perusahaan. Wah, enak sekali. Panjang umur buat Pak Adam. Panjang umur buat Pak Adam. Baiklah, kembali ke hotel dan istirahat. Nyonya Sarah, ini area pribadi. Yang lain gak bisa masuk. Kamu jangan khawatirkan hal lain. Bima, walaupun area pribadi, kamu jangan panggil aku begitu dong. Oh, tapi kamu istri Pak Adam. Kalau di depan karyawan saat di kantor gak masalah. Tapi ini tempat pribadi. Akan lebih baik panggil kamu Nyonya. Apa kamu puas di sini? Aku mau diskusi denganmu. Soal akomodasi semuanya sudah diatur Bima. Kalau kamu ganti kamar, kamu harus minta pada Bima. Tapi dia lagi sibuk. Mungkin dia gak ada waktu. Jadi gak boleh diganti. Apa kamu gak senang? Bukan begitu. Di sini indah sekali. Kamu suka? Kalau kamu suka, tinggal beberapa hari lagi sesudah acara selesai. Gak perlu. Bima bilang di chat grup ada permainan kecil. Kamu mau ikut? Enggak. Aku gak tertarik. Kalau gitu aku mau lihat. Baiklah, aku juga mau lihat. Kamu percaya aku kena targetnya? Wah, hebat sekali. Bu Sarah, akhirnya kamu datang. Kalian main apa? Kami main lempar panah ke pot, tapi sudah berakhir. Kami memulai putaran berikutnya. Setiap tim anggotanya 2 orang. Tim yang habiskan mie dengan cepat akan menang. Dan tim yang kalah harus pecahkan balon sebagai hukumannya. Pak Adam? Kamu mainlah. Bu Sarah, mau bergabung? Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, baiklah. Hei, Bu Sarah butuh teman satu tim. Siapa yang mau satu tim dengan Bu Sarah? Hei semuanya, kalian mau lihat Pak Adam main juga? Pak Adam. Gimana cara mainnya? Kita bertanding secara berpasangan. Iya. Makan mie tanpa mengunyahnya. Tim manapun yang selesai lebih cepat, dia yang menang. Pak Adam, gimana kalau kamu satu tim dengan Bu Sarah? Tentu. Baiklah, ayo.
Ayo, 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 ayo. Wow. Wah. Wah. Pak Adam, boleh aku unggah di Momes untuk promosikan perusahaan? Tentu. Wah, permainan tim yang sangat menyenangkan. Aku bayar dengan satu tanganku tetap gak bisa membuangmu. Kamu juga gak bisa dapat kekayaan dan kejayaan. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku berbuat kejam. Halo, aku mau kamu hancurkan Sarah. Buat reputasinya hancur. Dia harus ceraikan Adam. Bu Sarah, kamu beneran gak mau ditemani ke air panas? Gak perlu, kamu juga sudah berendam. Dan aku lagi mau sendiri. Kamu sudah lelah, kembali dan istirahatlah. Baiklah. Siapa kamu? Mau apa kamu? Kamu istrinya Adam. Apa mungkin ini musuhnya Adam? Bukan. Adam panggil kamu istrinya, tapi kamu masih bohong juga. Sudah larut. Apa Sarah sudah kembali? Pak Adam, ini pasti punya Bu Sarah. Kenapa ada di sini? Cepat, hubungi hotel segera. Buka paksa semua kamar dan cari Sarah. Baik. Kamu tahu aku istri Adam dan kamu berani buat begini padaku. Kamu gak takut melawan grup Atma? Hah, aku sudah kehilangan semuanya juga. Apa masalahnya kalau aku melawan mereka? Hah? Apa Sheila yang mengirimmu? Aku nggak sangka kamu pintar juga. Tapi baiklah. Kamu nggak tahu apa yang terbaik buatmu, ha? Cari mati. Sarah, kamu nggak apa-apa. Gimana keadaanmu? Cepat, panggil dokter. Gimana anaknya? Nggak hamil. Nggak hamil? Aku jelas sudah mengujinya. Gimana anaknya? Nggak hamil. Nggak hamil? Aku jelas sudah mengujinya. Sudah tes 2 kali. Terkadang benda begitu kalau kadaluarsa nggak akurat. Sudah aku coba periksa beberapa kali. Dia memang nggak hamil. Dia cuma terluka sedikit. Istirahat, dia akan baik-baik saja. Baik, terima kasih dokter. Jadi itu salah alarm. Gimana? Apa masih sakit? Daripada nanyain aku sakit, baiknya kamu tanya Sheila. Kenapa dia selalu mengincarku? Kenapa ini berhubungan dengan Sheila? Kamu masih saja membelanya kan? Pria itu sudah mengakuinya. Katanya dia dikirim Sheila. Kamu masih saja pura-pura. Pak Adam, aku udah interogasi pria itu. Dia mengakui kalau Sheila yang mengirimnya untuk hancurkan Nyonya Sarah. Kamu percaya sekarang kalau aku gak memfitnahnya kan? Kenapa aku mencium aroma asam? Aku sama sekali gak cemburu. Semua yang di luar bilang dia tunanganmu. Kamu jadikan aku istri sah di posisi yang canggung. Jadi kamu dingin padaku. Karena itu, kurasa begitu. Istri setiap kali Sheila dekat padaku, aku segera menghindarinya. Alah, baiknya salah paham diselesaikan saja. Pak Adam, kurasa untuk mencegah ini terjadi lagi, ini waktunya mengungkap identitas Nyonya Sarah di publik. Tahun ini di acara pembinaan tim, aku mau umumkan identitasmu. Aku gak keberatan. Jangan cemas. Karena Sheila berani menyakitimu, pastinya aku gak biarin ini di pembinaan tim tahunan. Akan kubuat dia hadir, tapi aku butuh bantuanmu. Kamu serius?
Adam sudah menceraikan Sarah? Tentu, Adam lari mengejarku saat aku dengan Sarah. Di tempat itu, dia suruh orang menyiapkan surat cerai dan ditandatangani Sarah. Saat ini Sarah diusir dari kota. Bagus sekali. Ambil uang ini dan pergilah. Jangan pernah datang lagi, paham? Jangan cemas. Kamu sudah katakan semua sesuai yang diarahkan. Nggak ada kalimat yang ditambahkan. Dia sangat percaya. Ini kartu yang dia kasih padaku. Hah? Ini lebih bagus lagi. Karena kamu mau berubah jadi lebih baik. Hukumanmu jadi diringankan. Ayo. Adam, kenapa datang ke rumahku? Gimana tanganmu? Kenapa tinggalin rumah sakit begitu Tanganku saja? sudah disambung kembali. Membosankan sekali terus tinggal di rumah sakit. Kata dokter, aku butuh istirahat. Makanya aku pulang. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Maafkan aku. Kamu sudah menderita karena aku. Kamu bilang mau bertanggung jawab padaku. Gimana rencanamu melakukannya? Itu makanya aku datang ke sini. Acara tahunan pembinaan tim akan dibuat di Resort One. Kamu sudah bekerja di grup Atma selama 2 tahun. 2 tahun sebelumnya kamu hadir. Tahun ini kamu harus hadir. Aku mau kasih kejutan. Hah? Kejutan apa? Perasaanmu padaku, aku bukan gak merasakannya. Selama periode waktu ini, akhirnya aku sadari betapa pentingnya kamu bagiku. Jadi, di acara pembinaan tim, aku mau melamarmu. Adam, apa benar begitu? Apa pernah aku bohong padamu? Kita ketemu besok. Istirahat juga ya. Hadiri jamuannya dengan penampilan terbaikmu. Jangan cemas, aku pasti berdandan. Kamu serius? Maksudmu hari ini Pak Adam mau melamar? Tunggu saja, kamu pasti akan segera tahu. Kalau ini pasti benar, Pak Adam sudah lama merahasiakannya. Akhirnya dia mau umumkan siapa istrinya. Adam, kamu sudah datang? Kejutan yang disiapkan buatmu sedang menuju ke sini. Kamu mau melamarku nanti kan? Wah, siapa dia? Siapa dia? Siapa ini? Sarah. Aku gak menyangka Sarah yang selalu sederhana tampil cantik saat berdandan. Aku gak menyangka Bu Sarah selain main musik klasik juga bisa bermain biola dengan indah. Kenapa Sarah bisa ada di sini? Di hari penting ini, aku mau kasih tahu semua orang. Aku mau perkenalkan seseorang yang penting buat kalian. Wah, menurutmu dia orangnya? Pasti Sarah orangnya kan? Meskipun aku nggak tahu kenapa kamu di sini, tapi walau hari ini berdandan, terus kenapa? Selanjutnya, cuma aku yang bakal jadi pusat perhatian. Istriku, Sarah. Wah. Bu Sarah, aku nggak menyangka kamu istri Pak Adam yang dirahasiakan. Hah? Lihat, sudah kubilang kan, Pak Adam dan Bu Sarah punya hubungan nggak biasa. Dugaanku benar kan? Benarkah? Maaf soal itu. Kami cuma nggak mau mencolok, maka dari itu kami sembunyikan. Kamu beneran menikah dengan Pak Adam? Iya, kami sudah menikah. Adam, bukannya kamu dan Sarah sudah bercerai? Kenapa aku harus bercerai? Karena dia
Karena kamu bayar orang untuk menyakitiku. Tapi Pak Apa Adam yang hanya terjadi ya? Kenapa bisa di sini? Cepat, kasih tahu pihak hotel segera. Buka paksa semua kamar untuk mencari Sarah. Baik. Kamu sudah tahu kalau aku istrinya Adam. Tapi kamu tetap begini padaku. Kamu gak takut pada grup Atma? Hah? Aku nggak punya apa-apa juga. Apa masalahnya kalau mereka kusinggung? Hah? Hah? Aku nggak sangka kau pintar juga. Tapi ya sudah. Lepaskan aku. Kamu nggak tahu apa yang baik buatmu, ha? Cari mati. Sarah, kamu nggak apa-apa. Gimana keadaanmu? Gimana Wah, bisa saya kamu? Aku nggak menyangka. Karena kamu gak berhasil. Adam, semalam kamu bilang akan menikahiku. Kamu sengaja bilang gitu supaya aku datang, kan? Kalau nggak aku bilang begitu, gimana kamu bisa datang? Adam, ini gak seperti yang dia bilang. Semua itu karena ulahnya. Dia sengaja begitu. Cukup. Kamu kira apa yang kamu buat membayar pria itu untuk menyakiti istriku bisa membodohi orang? Aku gak menyangka Sheila orang seperti itu. Aku nggak nyangka Pria sama itu sudah di Sheila, kantor ya. polisi. Pernyataan dan bukti kesepakatan kalian ada di sana. Apa perlu dia ke sini? Pantas saja pria itu bertindak santai saja. Gimana ini bisa terjadi? Kenapa bisa begini? Akhirnya kamu mengakui perbuatan jahatmu. Adam, aku akui aku memang buta. Tapi cintaku padamu itu nyata. Aku sudah bilang. Aku selalu menganggapmu adik. Satu-satunya yang kucintai dari awal sampai akhir, Sarah. Kenapa? Kenapa harus Sarah? Sarah nggak lebih dari gadis unik dari desa pinggiran. Latar belakang dan statusnya lebih rendah dariku. Kenapa aku gak bisa mendapatkan cintamu? Di mataku status dan latar belakang gak ada yang tinggi atau rendah. Apa yang kucintai itu siapa dia. Di mataku, bahkan kekurangannya yang berkualitas membuat jantungku berdebar. Sarah, kenapa kamu beruntung sekali? Kenapa kamu bisa dapat apa yang gak bisa aku dapatkan? Kamu... Sheila, kamu ini keras kepala dan gak mau bertobat. Sheila, demi ikatan dulu aku berencana kasih kamu kesempatan terakhir. Tapi kamu gak mau menyesal sama sekali. Jangan salahkan aku bertindak kejam. Kamu mau ngapain? Buat pengumuman, segera laksanakan. Grup Atma mengakhiri semua kerjasama dengan grup Saw. Adam, kamu gak bisa begini. Aku sangat mencintaimu. Bawa dia. Sarah, tolong. Tolong maafkan aku. Wah, apa yang terjadi itu? Dia sudah dibawa pergi biar dia kapok. Kami sudah kasih kalian tontonan. Akan ku kasih kalian cuti 2 hari. Terima kasih, Pak Adam. Terima kasih, Pak Adam. Kalau mau berterima kasih pada istri CEO. Wow. Pak Adam dan Bu Sarah memang pasangan yang cocok. Kami bahkan belum kasih selamat atas pernikahan Pak Adam dan Bu Sarah. Selamat untuk Pak Adam dan Bu Sarah ya. Selamat menikah. Selamat, Pak Adam. Selamat, Bu Bu Sarah. Sarah. Terima kasih semuanya. Aku sudah mengatur jamuan untuk semuanya. Bersiap-siaplah untuk duduk. Wah, Terima kasih, Pak Adam. Terima kasih, Bu Sarah. Sarah. Ayah, ini semua karena Sarah yang gak berguna itu. Dia buat kita lama di penjara, bahkan buat kaki ibu terluka. Kita gak boleh lepaskan dia. Sarah, kamu nggak menyangka ini kan? Sekarang kami sudah keluar. Ayah si brengsek kecil itu yang membuat kakiku cacat. Aku mau balas dendam. Sayang, kamu sudah sadar? Ada apa denganku? Kata dokter, kamu terlalu lelah bekerja. Istirahat beberapa hari dan kamu segera membaik. Jangan pergi bekerja dulu. Istirahatlah di rumah. Aku akan buatkan sup ayam buatmu. Mama, masih sakit. Mama gak sakit. Mama akan segera pulang. Juna, apa kamu senang jalan-jalan dengan nenek? Nenek dan aku jalan-jalan ke banyak tempat. Bahkan kami pergi ke taman hiburan besar. Kami juga berjumpa banyak teman. Sayang, selama kamu senang itu cukup buat Mama. Nanti Bima akan mengantarmu pulang ya. Selagi Mama gak ada, kamu harus jadi anak baik. Mama sayang kamu. Iya, aku juga sayang Mama.
Kamu sudah bangun. Kamu sudah bangun. Mau minum? Haus atau mau ke kamar kecil? Kamu mau ke kamar kecil ya? Adam, kamu ngapain? Ini rumah sakit. Lepaskan aku. Apa salahnya memeluk istriku? Lagi pula, kata dokter kamu perlu istirahat dengan baik. Mau di kamar kecil atau di ranjang? Kamu yang pilih. Dasar bejat. Bersikap baik, sudah malam. Kalau kamu nggak mau aku bantu, kupanggil perawat. Mereka bekerja sepanjang hari, pasti sudah lelah sekali. Di kantor pasti banyak kerjaan. Kamu nggak perlu datang besok. Pekerjakan saja perawat. Kamu kira tanpa izinku ada perawat yang mau mengurusmu? Kamu... Bersikap baik. Sudah malam. Kamu nggak mau mengganggu yang lain kan? Sarah, sudah banyak tahun yang kita lewatkan. Mulai sekarang akan kuurus kamu dengan baik. Kali ini aku bawakan suplemen yang berkualitas tinggi. Sesudah kamu makan, itu akan menutrisimu. Kamu akan segera dipulangkan. Jadi Tuan Juna nggak perlu cemas, Oh enggak. Ada masalah, Juna hilang. Apa? Aku kasih tahu kamu. Ayahmu yang buat kakiku patah. Papa, Juna bukan pencuri. Juna anak Papa. Papa tahu, Juna anak yang baik. Papa nggak akan biarkan kamu disakiti lagi. Hentikan, kamu boleh ambil anak itu, tapi tinggalkan darah biru itu. Papa, ini warisan yang ditinggalkan kakek buat Mama. Tolong Papa, jangan biarkan orang mengambil milik Mama. Baiklah, Papa janji padamu, selama itu barang berharga anakku, gak ada yang boleh mengambilnya. Oh, aku tahu. Kamu pacarnya Sarah 5 tahun lalu, kan? Cuma pewaris keluarga Lukman yang bisa miliki darah biru yang berharga ini. Kamu cuma benalu di sini. Kalau kamu berani membidik harta Lukman, aku jamin brengsek sepertimu akan mati tanpa dikubur. Baru saja kau menyentuh putraku. Memang benar. Terus kamu mau apa? Patahkan kakinya? Aku mau dia lebih menderita dari mati. Pukul dia. Lepaskan aku. Tunggu, kita jangan membunuhnya sekarang. Kalau dia mati, kita dapat uang dari mana? Aku sudah cacat. Untuk apa aku uang? Semua keluargamu menghancurkanku. Ayah, tenanglah. Aku sudah gak berguna. Tua dan gak punya uang. Bisa kamu menjaga hidupku? Baiklah, selama Tuan Juna ada di tangan kita bisa punya apa saja yang kita mau. Tante, apa yang sebenarnya kalian inginkan? Aku sudah memberikan apa yang kalian minta. Jangan coba-coba mendekat. Kalau kalian mencoba mendekat, aku akan menghabisi anak ini. Menjauhlah dari sini. Jangan. Sarah, percaya padaku. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi pada Juna. Kamu harus percaya padaku. Aku tidak ingin seperti dulu lagi. Dasar para orang gila. Kenapa kamu kabur lagi? Ayo cepat masuk. Jangan bawa aku. Jangan bawa Pasien bangsa aku. 3 Sarah, anakmu kemari untuk melihatmu. Mama. Juan, foto yang Mama kasih. Apa kamu menjaganya? Papa sudah kembali. Dia satu-satunya keluargamu. Kamu harus ikut bersamanya. Aku akan cari Papa. Aku akan kasih tahu kalau Mama nggak gila. Aku akan menyelamatkanmu. Juna, jangan kasih tahu Papa soal Mama. Karena Mama takut kalau Adam akan menurunkan kebenciannya padamu. Adam, tolong jaga anak kita. Demi aku ya. Jangan! Menjauhlah, Nyonya. Ayo, sekarang coba kau lakukan padaku. Jangan takut, Papa Mama ada di sini. Lepaskan. Kalian jangan pernah
coba-coba mengganggu keluargaku lagi. Bawa pergi. Juna, kemarilah. Sarah, ayo kita pulang. Baik,